Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah, anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 1. Marilah anak sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran kita diberikan kelancaran dan kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Baik, anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 10, yaitu tentang bersyukur, jujur, dan pemaaf. Bersyukur, jujur, dan pemaaf ini merupakan akhlakul karimah atau akhlak terpuji, ya. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik yang dalam bahasa Arab disebut dengan akhlakul karimah. Kebalikan dari akhlakul karimah yaitu akhlakul mazmumah yang artinya akhlak tercela. Yang pertama, bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur artinya adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih atas apa? Berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini banyak jumlahnya. Apabila kita menghitungnya, pasti kita tidak akan mampu. Apa saja nikmat itu? Nikmat yang telah diberikan oleh Allah diantaranya ada nikmat jasmani. Nikmat jasmani yaitu nikmat anggota badan, ya, anggota badan kita ini lengkap, mulai dari mata, telinga, tangan, kaki, dan semuanya kita diberikan anggota badan yang lengkap. Kemudian alam sekitar, ya, kita diberikan alam sekitar, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Tumbuhan itu bisa kita masak, bisa kita makan. Hewan juga bisa kita sembelih, bisa kita makan, dan sebagainya. Dan kemudian berupa harta benda, kita dapat memiliki rumah, kita memiliki sepeda, kita memiliki uang untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, dan seterusnya. Semua itu adalah nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, ada nikmat rohani, ya. Nikmat rohani itu nikmat yang berupa ruh yang tidak terlihat, ya, tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan. Apa saja? Yaitu berupa sehat, ya, pikiran yang sehat, ya, kita diberikan akal pikiran yang sehat, dapat berpikir, ya. Kemudian ilmu, kita diberikan ilmu pengetahuan, kita bisa membaca, kita bisa menghafal, kita bisa bisa mengerjakan sesuatu. Nah, itu merupakan nikmat dari Allah. Kemudian rasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa bahagia, itu adalah nikmat rohani, nikmat yang kita tidak dapat melihatnya tetapi kita dapat merasakannya. Jadi nikmat dibagi dua, yaitu nikmat jasmani dan nikmat rohani. Cara bersyukur kepada Allah. 1. Dengan mengucapkan hamdalah. Ini adalah cara paling mudah untuk bersyukur, yaitu dengan mengucapkan hamdalah. Bagaimana bacaannya hamdalah itu? Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Yang kedua, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, ya. Kita diberikan mata, kita gunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Kita diberikan mulut, kita gunakan untuk berbicara, mengucapkan sesuatu yang baik, yang sopan. Kita diberikan kaki, kita gunakan untuk berjalan menuju
hal-hal yang baik, menuju masjid, menuju sekolah, menuju tempat pengajian, dan seterusnya. Sikap mazmumah yang kedua yaitu sikap jujur. Ya, sikap jujur. Jujur artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, kebalikan dari jujur berarti bohong. Bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Maka kita harus berkata jujur. Kita melihat A, ya harus kita katakan A. Kita melihat B, ya harus kita katakan B. Itu namanya jujur. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita diperintahkan untuk bersikap jujur, berkata jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kita menuju kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Jadi apabila kita mau masuk surga, diantaranya kita harus berkata dan bersikap jujur. Manfaat berperilaku jujur. 1. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, ini mencintai orang-orang yang jujur. Nabi Muhammad pun memiliki sifat jujur, yaitu sifat syidik. Ya, sifat syidik artinya jujur. Manfaat yang kedua, apabila kita bersikap jujur, maka kita disenangi oleh orang lain. Ya, orang lain itu akan senang dengan orang yang jujur. Sebaliknya, orang tidak akan suka dengan orang yang pembohong, orang yang suka bohong. Yang ketiga, kita dipercaya oleh orang lain. Ya, kalau kita mau bersikap jujur, berkata jujur, maka orang lain akan percaya kepada kita. Tapi kalau kita sering berkata bohong, kita sering membohongi orang lain, maka orang tersebut tidak akan percaya kepada kita. Ya, maka supaya kita dipercaya oleh orang lain, harus berkata dan perilaku yang jujur. Yang keempat, hati menjadi tenang, karena orang yang bohong itu pasti ia memiliki beban, hatinya tidak tenang, takut kalau nanti akan ketahuan. Ya, takut kalau nanti akan ketahuan, maka hatinya menjadi gelisah. Jadi kalau orang itu jujur, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, maka hatinya menjadi tenang. Kemudian yang kelima, ini kita akan banyak teman karena teman-teman kita percaya dan suka kepada kita karena kita berkata dan berperilaku yang jujur. Yang keenam, urusannya menjadi mudah, tidak ruwet. Ya, urusannya menjadi mudah, tidak ruwet, karena tidak ada yang disembunyikan di antara kita. Sikap mazmumah, akhlak mazmumah yang ketiga yang kita pelajari yaitu sikap pemaaf. Memaafkan orang yang berbuat salah dengan sopan dan lapang dada. Ini sikap pemaaf. Jadi apabila ada orang lain yang melakukan salah kepada kita, maka kita maafkan. Kita maafkan orang tersebut dengan sopan dan lapang dada. Karena setiap orang, setiap manusia pasti memiliki salah. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka ketika seseorang itu melakukan kesalahan kepada kita, maka hendaknya kita mau memaafkan. Dan kalau kita sudah memaafkan, ya perkataan kita jangan sampai menyakiti hatinya dengan perkataan yang sopan, dan kita harus mengikhlaskan dengan lapang dada. Orang yang memaafkan adalah orang yang sabar. Ya, orang yang memaafkan pasti adalah orang yang sabar. Sedangkan orang yang tidak mau memaafkan orang lain berarti orang itu tidak sabar. Manfaat memiliki sifat pemaaf. Hidup menjadi rukun. Ya, itu tadi, karena setiap manusia pasti memiliki salah. Kita pasti
pernah melakukan salah kepada orang lain. Demikian orang lain pun juga berpotensi untuk melakukan salah kepada kita. Nah, kalau kita mau saling memaafkan, kita melakukan salah dimaafkan, orang lain melakukan salah kepada kita, kita maafkan, maka hidup menjadi rukun. Nah, kalau tidak mau saling memaafkan, ya akan mudah terjadi perselisihan, pertengkaran, ya, kata-katanya menjadi kasar, tidak sopan dan seterusnya. Kalau kita mau saling memaafkan, maka hidup menjadi rukun. Kemudian menyenangkan orang lain. Ya, orang itu pasti senang dengan orang yang sabar, dengan orang yang mau memaafkan orang lain. Kemudian kalau sudah begitu, maka teman kita akan banyak. Kita akan memiliki banyak teman, dan hubungan manusia antar sesama manusia dengan antar sesama teman ini akan baik, temannya banyak. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa orang yang kita maafkan. Jadi manfaat kita memiliki sifat pemaaf, kita akan disayangi oleh sesama manusia, teman kita akan banyak, dan juga kita akan disayangi oleh Allah. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Demikian nak pelajaran kita hari ini tentang akhlak terpuji. Apa saja tadi? Ada bersyukur, jujur, dan juga pemaaf. Mari kita pelajari dengan baik, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Pak Rufi, ilmu yang bermanfaat akan menghiasi bagi pemiliknya, tetapi ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Supaya ilmu itu manis, kita dapat merasakannya, amalkan. Ya, jangan lupa kerjakan soal evaluasi hari ini. Semoga diberikan kelancaran, puasanya dapat selesai sampai nanti Lebaran, dan kita dapat menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.